Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai General Insights tentang IELTS Writing Task 1. Pada sesi ini, teman-teman akan mempelajari dua hal berikut ini, yaitu dalam menulis IELTS Writing Task 1, teman-teman harus pertama menulis berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian nomor dua, menjelaskan data-data yang ada berdasarkan polanya masing-masing. Oke? Sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman untuk subscribe ke YouTube channel ini, like video ini, berikan komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, what to write in IELTS Writing Task 1? Jadi dalam IELTS Writing Task 1 ini kita harus menulis apa sih? Oke, pertama kita harus menulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi kita itu beda ya dengan IELTS Writing Task 2, khususnya mengenai opinion essay. Kalau di IELTS Writing Task 1 ini kita harus menulis berdasarkan informasi atau fakta yang ada. Kalau IELTS Writing Task 2 khususnya jenis yang opinion, kita itu menulis harus berdasarkan ya opini kita apa gitu. Makanya terkait hal itu kita nggak boleh di IELTS Writing Task 1 memberikan opini seperti I think, my opinion is, dan seterusnya. Kemudian juga kita harus menulis dalam perspektif atau sudut pandang orang ketiga. Contohnya, the table shows that, or the bar chart shows that, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh menggunakan kata I atau me. Oke, nomor 2, explain the patterns of data. Jadi kita harus menjelaskan data-data yang ada berdasarkan polanya masing-masing. Nah, ini kita harus jelasin data atau kelompok data ya, kita grouping gitu atau kita kelompokin berdasarkan polanya. Untuk bar chart, pie chart, line graph, dan table, kita itu menjelaskan pola atau tren seperti data apa yang naik, data apa yang turun, data apa yang stabil atau tidak naik, tidak turun, atau data apa yang fluktuatif gitu ya, yang naik, turun, naik lagi gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian khusus untuk jenis map atau di mana kita itu melihat atau disajikan peta mengenai suatu denah gitu ya, mengenai suatu lokasi atau bangunan-bangunan. Ini kita harus menjelaskan apa saja perubahan yang terjadi di tahun pertama, kemudian di tahun berikutnya yang dibandingkan. Contohnya perubahan pada lokasi atau bangunan gitu ya. Pada contoh ini di tahun 60 cuma ada 4 hal di sini, ada shopping center, ada hospital, ada farmland, ada car park. Kemudian di tahun 80 yang tadinya shopping center berubah jadi cancer center sama pharmacy. Farmland jadi nursing school. Tahun 2000 lebih beda lagi. Cancer center jadi lebih gede, kemudian nursing school jadi lebih kecil, car park juga jadi lebih kecil, seperti itu. Jelaskan apa saja perubahan-perubahan yang ada. Intinya pada map report ya, kita harus melakukan hal itu. Kemudian untuk jenis diagram atau proses, jelaskan proses-prosesnya itu dari awal, langkah pertama. Contohnya di sini nih, solar energy. Ini gimana solar energy itu, air laut itu diubah menjadi drinking water atau minuman yang bisa kita minum gitu ya. Pertama apa first step-nya, jadi dikonversi nih sea water, air laut, kemudian diproses lah berbagai macam proses sampai akhirnya apa nih the last step atau end product. End product-nya apa tadi? Drinking water. Seperti itu. Ya, itu adalah penjelasan singkat mengenai general insights pada IELTS Writing Task 1. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel ini, like, comment, dan share.